Satu malam bersama gadis. Bab 016. Kau terlalu senang belanja, atau kau sangat senang karena kau belanja ditemani oleh orang yang sangat menyenangkan untukmu? Tanya Andara. Apa? Sudahlah, lupakan saja. Ucap Andara lalu ia pun pergi keluar kamar dan meninggalkan Alana dengan rasa tidak enak hatinya. Ya ampun, aku memang senang pergi dengan Elisa. Seharusnya nanti aku pakai pengingat waktu saja kalau aku pergi dengannya, agar aku tidak lupa waktu, gumam Alana. Di luar kamar, Andara menghela nafas panjang. Entah kenapa ia tidak bisa menahan rasa kesalnya, saat membayangkan Alana bersenang-senang dengan pria yang bernama Noah itu. Alana pun pergi mandi dan meninggalkan barang belanjaannya di atas kursi. Ia akan menyimpannya nanti setelah ia mandi. Setelah memastikan Alana masuk ke kamar mandi, Andara pun kembali masuk ke dalam kamarnya untuk memeriksa belanjaan Alana. Ia sangat penasaran membeli apa istrinya itu, sampai-sampai ia lupa waktu. Jika dilihat dari belanjaannya, sepertinya Alana memang membeli banyak barang. Andara pun memeriksa paper bag itu satu persatu. Di sana Andara melihat jika Alana membeli beberapa pakaian, alat-alat kecantikan, lalu juga ia membeli beberapa alat tulis. Tinggal satu paper bag lagi yang belum Andara buka, lalu Andara pun mengambilnya. Ia buka dan ia ambil sebuah baju yang teras tipis di tangannya. Andara sangat terkejut saat melihat benda saringan yang sangat indah jika dipakai oleh Alana. Wajahnya memerah saat ia melihat dan memegang benda itu. Rupanya istri dari Andara itu diam-diam nakal juga, karena ternyata ia membeli pakaian dinas yang sangat seksi. 8. Warna merah pasti sangat cocok di kulit Alana yang putih mulus. Ia pasti terlihat sangat seksi, dan Andara jadi malu sendiri membayangkannya. Seharusnya tadi aku tidak marah, dia pasti akan memberikan kejutan untukku. Aku jadi menyesal, sudah kesal padanya, Andara bergumam sendiri merutuki kebodohannya, lagi. Saat Alana sedang melamun dan membayangkan Alana yang tidak-tidak saat mengenakan pakaian dinas itu. Tiba-tiba saja Alana keluar dari kamar mandi. Andara terkejut, begitupun juga Alana. Mereka berdua sangat terkejut saat melihat benda keramat itu. Untuk menyimpannya kembali di paper bag itu rasanya sudah terlambat karena Alana juga sudah melihatnya. Lalu apa yang akan Andara lakukan sekarang? Oh ya ampun, pasti suamiku ini mengira jika aku perempuan yang genit. Awas kau Elisa. Oh tidak. Bagaimana caranya aku menyembunyikan wajahku? Tidak mungkin aku menutupinya dengan saringan ini. 9. Sejenak mereka berdua terpaku dengan kecanggungan yang telah Andara lakukan. Alana yang malu untuk bertanya, begitu juga Andara yang enggan untuk menjelaskan. Gara-gara benda saringan yang tembus pandang itu, mereka berdua kini menjadi tidak bisa bergerak. Bahkan untuk membuka mulut pun keduanya terasa kaku. Tidak ingin banyak bertanya, Andara pun lalu memasukkan kembali benda yang telah membuatnya panas dingin itu ke dalam paper bag yang ada di sana. Tadi saringan itu jatuh, tutur Andara, menjelaskan sesuatu yang sebenarnya sangat aneh untuk dicerna dalam pikiran Alana. Bagaimana bisa paper bag itu bisa jatuh? Sedangkan benda itu terletak paling tengah dan terhalang oleh paper bag lainnya. Bukankah sudah jelas, jika suaminya yang matang dan malu-malu kambing, dengan gengsi sebesar induk beruang. Tapi nyalinya yang hanya sebesar kotoran cicak itu kini sedang berbohong. Namun, karena Alana yang terlanjur malu akhirnya memutuskan untuk tidak memperpanjang masalah saringan itu. Iya. Terima kasih sudah mengambilnya, jawab Alana dengan menundukkan kepalanya lalu berjalan melewati Andara untuk duduk di meja rias dan menyisir rambutnya yang panjang. Aku tidak bohong, ucap Andara lagi. Iya, aku tahu, jawab Alana yang masih menundukkan kepalanya.
Andara akhirnya memutuskan untuk pergi keluar kamar dan menuju ruang kerjanya. Sengaja ia pergi untuk menghilangkan kemaluannya. Astaga, maksudnya rasa malu yang ia rasakan. Seharusnya tanganku tidak berbuat nakal, aku juga kan malu. Ah dasar, lain kali aku tidak perlu mencari tahu apa yang ia beli saja. Biarkan dia memberikan aku kejutan. Begitu kan lebih menyenangkan. Andara terus menggerutu dalam hatinya, ia malu pada dirinya sendiri, dan juga pada Alana. Sudah beberapa kali ia terlihat konyol di hadapan istrinya itu. Padahal seharusnya ia terlihat gagah dan juga berharisma. Sial. Di kamarnya Alana juga merutuki kebodohannya sendiri, bagaimana ia ceroboh menyimpan benda keramat. Itu. Ah, semua ini gara-gara sahabatnya Elisa. Kalau saja ia tidak mendengarkan bisikan setan bogel itu, mungkin saat ini ia tidak akan merasa malu. Awas saja kau Elisa, aku makan kau nanti. Kekek. Waktu makan malam tiba, semua orang kini sudah berkumpul di ruang makan. Di sana ada Andara, Alana, Stefano dan juga Lydia. Suasana ruang makan di sana sangat sunyi, sama sekali tidak terdengar suara obrolan hangat yang biasanya mengiringi kehangatan sebuah keluh Stefano. Di sana yang terdengar hanyalah suara dentingan suara sendok yang beradu dengan piring. Selain itu semuanya hanya menutup mulut, tanpa mengeluarkan suara. 10. Andara, besok keponakanku Kayla akan datang kemari. Ia ingin bekerja di perusahaanku, untuk membantuku dan akan menjadi asistenku juga. Apa kau keberatan jika ia tinggal di sini? Tanya Lydia, mulai membuka suara. Sebenarnya kedatangan Kayla adalah untuk membantu Lydia dalam menyingkirkan Alana. Sebuah pekerjaan hanyalah sebuah alasan yang dibuat oleh Lydia. Andara menghentikan gerakan tangan yang akan menyuapkan nasi ke dalam mulutnya, lalu ia menatap mertuanya yang kurang garam, si nenek gayung. Tentu saja aku keberatan, rumahku bukan hotel yang bisa siapa saja datang kemari. Jawab Andara. Tapi dia keponakanku, ujar Lydia tidak mau kalah. Tapi ini rumahku, aku yang menentukan aturan rumah di sini. Lagi pula dia hanya bekerja sebagai asisten, jadi bekerjalah di jam kerja. Jawab Andara lalu ia minum dan mengelap mulutnya untuk menyudahi makan malamnya. Padahal makanan di piringnya masih tersisa, tapi setelah mendengar ucapan Lydia jelas terlihat jika ia sama sekali tidak suka dengan apa yang Lydia bicarakan. Setelah itu ia pergi meninggalkan ruang makan itu duluan, tanpa mengatakan apapun. Setelah Andara pergi, seperti biasa istri dari kakek gayung itu langsung akan membuka suara. Dan seperti biasa juga, sasaran utamanya adalah Alana. Sepertinya ada yang menghasut Andara, agar ia selalu tidak setuju dengan keinginanku, ucapnya sambil mendelik ke arah Alana. Kenapa tidak bilang saja, kalau aku yang melakukannya nenek? Kau tidak usah menyindir, membuat gatal jantungku saja. Jawab Alana, sambil menyuapkan nasi dengan lauk 1 sendok penuh ke dalam mulutnya. Baguslah kalau kau merasa, jangan pernah kau menghasutnya. Karena dia bukan siapa-siapamu. Seru Lydia. Alana menganggukkan kepalanya, ia iakan saja ucapan dari nenek kesayangannya Stefano ini. Terserah nenek saja, aku paham kalau usia seringkali mengikis ingatan orang. Sampai suamiku saja kau sering bilang jika dia bukan siapa-siapa aku, padahal kami sudah resmi menikah loh. Alana berdecak menambah kekesalan Lydia. Sedangkan Stefano, ia hanya menahan senyumnya saja. Alana memang luar biasa, ia melawan Lydia tanpa menggunakan emosi, tapi malah justru membuat Lydia yang bertambah emosi. Dasar tidak sopan. Kau pikir aku sudah pikun? Seru Lydia tidak terima, ia memang sudah mempunyai cucu yang sudah dewasa. Tapi ia belum terlalu tua, karena dulu Marissa juga menikah Andara saat ia masih sangat muda.
Saat itu usia Marissa baru berusia 18 tahun, saat ia menikah dengan Andara. Dan Andara juga masih berusia 19 tahun. Itu karena mereka dulu terlibat skandal yang membuat mereka harus menikah di usia muda, demi menjaga nama baik Klu Stefano. Aku tidak bilang begitu, jawab Alana. Lalu Alana pun menatap Stefano untuk mencari pembelaan. Hei nak, Mama tidak bilang begitu kan? Ayo jujur pada Mama, jangan sampai kau jadi anak durhaka karena berpura-pura tidak mendengar. Ucapan Alana sungguh menggelitik ginjal Stefano. Ia bicara seolah-olah bicara pada anak kecil. Iya, jawab Stefano. Sebenarnya ia kesal mendengar Alana memanggilnya dengan sebutan nak. Namun, jika Stefano tidak mengiyakan, Alana pasti akan semakin membencinya dan Stefano tidak mau itu terjadi. Saat ini Stefano ingin memperbaiki hubungannya dengan Alana, bahkan ia berharap jika ia bisa kembali merajut kasih bersama dengan perempuan yang sudah menjadi ibu tirinya itu. 11. Gila memang pikiran Stefano, tapi memang begitu kenyataannya. Karena ia tidak mampu melupakan Alana, dan juga ia tidak bisa menerima pernikahan Alana dengan papanya. Stefano, kenapa kau tidak membela Oma? Lydia kini kesal pada cucunya. Stefano menghela nafas panjang, maaf Oma, aku tidak membela siapa-siapa karena pada kenyataannya Alana memang tidak mengatakan seperti yang Oma katakan. Jawab Stefano. Lydia benar-benar tidak terima dengan sikap cucunya. Ia jadi semakin membenci Alana karena ia mengira jika Alana telah mempengaruhi Andara dan juga Stefano agar berpihak kepadanya. Dasar perempuan miskin tidak tahu malu. Sentaknya lalu pergi meninggalkan Stefano dan juga Alana, yang masih belum selesai menghabiskan makan malamnya. Setelah Lydia pergi, kini Stefano menatap Alana yang masih menikmati makan malamnya. Sepertinya, Alana sama sekali tidak terpengaruh oleh ucapan neneknya. Atau mungkin ia hanya tidak ingin memperlihatkan jika ia memang tersinggung karena sikap omanya yang memang selalu kasar terhadap Alana. Maafkan Oma, Alana. Aku yakin dia tidak bermaksud menghinamu, ucap Stefano. Alana yang sudah menghabiskan makan malamnya, kini melihat ke arah Stefano dengan sebal. Aku tidak mau memaafkan nenekmu yang tersayang itu. Dan apa maksudmu jika nenek gayung itu tidak bermaksud menghinaku? Apa telingamu itu bermasalah? Apakah telinga yang menempel di kepalamu itu hanya aksesoris dan pajangan saja? Sudah tahu mulut nenekmu itu mirip sekali dengan petasan banting, masih saja membelanya. Jelas sekali kalau dia memang hobi menghinaku dengan sebutan miskin. Cerocos Alana. Tapi, sudahlah, jangan katakan apapun. Melihat kalian berdua membuatku jadi ingin memasak. Apa kau tahu katanya hati seorang pengkhianat dan juga otak seorang yang jahat. Itu akan terasa nikmat jika dihidangkan dalam bentuk gorengan. Ucap Alana. Apa? Jadi kau berniat untuk memakanku dan juga Oma? Tanya Stefano. Tentu saja tidak, aku bisa diare yang berkepanjangan jika memakan kalian. Lalu, akan aku berikan pada kambing tetangga, semoga saja kambing tetanggaku tidak akan muntah-muntah jika aku berikan hati dan jantung kalian. Astaga Alana. Alana tertawa terbahak melihat ekspresi Stefano yang menggelikan. Berhati-hatilah pada mamah tirimu ini, nak. Ucap Alana lalu ia pun pergi meninggalkan Stefano dengan wajah pucatnya. Alana tidak tahu saja, jika saat ini Andara tengah melihat tingkahnya yang sedang menakuti Stefano, dan juga melawan Lydia. Sepertinya aku tidak perlu terlalu khawatir padanya, nyatanya ia mampu melawan orang-orang yang hendak menjatuhkannya. Tapi tunggu dulu, Alana bilang pengkhianat. Siapa yang telah berkhianat? Apakah Stefano telah mengkhianatinya? 12. Pagi harinya berjalan seperti biasa, tidak ada drama pagi yang terjadi.
Sepertinya Lydia memang sangat berhati-hati dalam mengatur langkahnya untuk menyingkirkan Alana. Semalaman ia berpikir jika menghadapi Alana tidaklah mudah, jalan yang ia tempuh setiap harinya adalah sebuah serangan yang sengaja ia lontarkan untuk menyerang mental Alana. Namun, rupanya Alana bukanlah orang yang mudah untuk ia runtuhkan begitu saja. Mental perempuan cantik itu sangat kuat, dan tidak mudah dirobohkan begitu saja oleh Lydia. Untuk itu ia sengaja mencari cara lain untuk menghancurkan Alana dan menjauhkannya dari Andara. Lydia ingin jika Alana dan Andara bercerai, dan berpisah untuk selamanya. Entah apa yang ada dalam pikiran perempuan yang telah melahirkan Marissa itu, ia selalu tidak senang jika melihat Andara dekat dengan perempuan manapun. Hidupnya tenang jika Andara menjalani hidupnya hanya seorang diri. Di kampus, Alana sudah sangat tidak sabar untuk memberikan ceramah panjang kali lebar pada Elisa, sahabat durjananya. Dari semalam bibirnya sudah sangat gatal ingin segera mengomel padanya. Saat ini pandangan Alana mengarah pada gadis mungil yang cerewet dan juga menyebalkan itu. Di saat pikiran Alana tengah galau, gadis itu malah dengan santainya menikmati es boba kesukaannya. Gegas Alana menghampiri Elisa untuk memulai siraman rohaninya. Bruk. Alana menyimpan tasnya dengan kencang di hadapan Elisa yang kini sedang menikmati indahnya hidup menjomblo. "Ada apa?" tanya Elisa dengan polos. Alana menghirup udara lalu menghembuskannya perlahan. "Elisa, sahabatku yang kurang tinggi dan juga kurang pintar. Aku kesal sekali padamu, tahu." Alana lalu duduk di samping Elisa yang sedang menatapnya dengan tatapan heran. "Kesal kenapa? Memangnya punya salah apa aku padamu? Aku kan tidak menggoda suamimu," jawabnya. "Oh ya ampun, bicara denganmu memang harus memiliki stok kesabaran yang sangat penuh. Apa kau tahu kalau semalam aku sangat malu sekali gara-gara saringan itu?" seru Alana. Sejenak Elisa pun terdiam, dan merenungi tentang apa-apa yang kini sedang dibicarakan oleh Alana. Namun, beberapa menit kemudian otak kecil milik Elisa pun akhirnya bisa connect dan mengerti tentang apa yang Alana keluhkan. Apalagi kalau bukan baju saringan yang tembus pandang itu. "Oh ya ampun, jadi semalam kau sudah berhasil menggoda suamimu." Elisa sangat antusias saat mengucapkan hal itu pada Alana. Saat ini ia tengah bangga pada dirinya sendiri, karena sudah mampu membuat pasangan suami istri melakukan adegan anu-anu tanpa malu-malu. "Berhasil menggoda kepalamu. Kau justru malah membuatku malu." Hua, rasanya wajahku hilang separuh gara-gara baju itu. Alana kembali menepuk pundak sahabatnya itu. Bagaimana ia bisa tinggi, jika setiap kali Alana kesal maka pundaknya lah yang ia jadikan sebagai sasaran. "Memangnya apa yang terjadi sampai kau merasa malu? Berapa ronde semalam kau anu-anu dengannya?" "Oh, 13. Tidak." Pertanyaan Elisa membuat Alana semakin gemas hingga Alana semakin ingin mengunyah sahabatnya itu. Andai Elisa tahu jika selama ini pernikahan Alana dan Andara tidak seperti layaknya pernikahan yang dijalani oleh orang-orang pada umumnya. Kau ini, aku heran kenapa otakmu itu sangat mesum. Apa kau tidak bisa berpikir layaknya seorang gadis yang manis?" sewotnya pada Elisa. "Aku tidak mesum, aku hanya melontarkan pertanyaan yang wajar pada seorang perempuan yang sudah bersuami," jawabnya lalu Lisa kembali meminum es bobanya lagi. "Apa kau tahu kalau semalam?" Alana Puj pada akhirnya menceritakan pada Elisa tentang apa yang terjadi antara dirinya dan juga Andara. "Aku malu sekali tahu. Mas Andara pasti mengira jika aku hendak menggodanya." Perempuan cantik itu kini membenturkan keningnya ke atas meja. Lalu terdiam dan enggan mengangkat kembali kepalanya. "Kau ini sangat aneh, kenapa kau harus malu? Dia kan suamimu." "Iya, aku tahu tapi tetap saja, sudahlah jangan dibahas lagi,"
Aku jadi semakin malu saja jadinya.